Konten gigi palsu, Yosafat Fantoni. Proyek number 4, membuat gigi palsu. Jadi kita mulai dengan menata gigi ini yang sudah dicetak di mulut pasien, teman-teman. Proses pencetakannya seperti biasa tidak saya tampilkan untuk privasi pelanggan. Jadi kita akan kasih satu layer pertama dasar daripada gigi palsu ini, layer plastisin ini. Pertama kita tadi lelekan dikit biar lebih mudah dibentuk dan lebih kepres ke gips gigi pelanggan. Beberapa gigi besar ini saya tipiskan karena biasanya dari pabriknya itu dia bikin terlalu tebal, jadi harus tipisin dulu baru pas digusi daripada pasien. Kita akan kikis, kita akan asah satu persatu gigi ini, dan setelah sudah selesai semua baru kita apply ke dalam gips gusi pasien yang sudah kita cetak di mulut pasien awalnya. Kita akan lelekan dikit plastisinya biar lebih pas lagi gigi palsu ini dipasang di gusi pasien. Karena gigi palsunya ini gigitannya sudah pas, jadi kita tidak perlu setel di mulut pasien lagi karena gigi besarnya masih cukup ada. Jadi kita bisa menemukan gigitan yang pas. Biasanya kalau yang satu set itu tidak bisa, jadi harus disetel di mulut pasien. Tapi yang ini kasusnya beda, jadi kita bisa langsung masuk ke dalam tahap pencetakan. Jadi tidak perlu disetel di mulut pasien, jadi tinggal kita langsung kasih satu layer tambahan di gigi palsunya untuk dicetak nanti. Nanti kita akan rebus dengan karet akrilik. Nah, ini sudah siap cetakannya, tinggal kita bersihkan supaya gigi palsu akriliknya itu lebih bagus lagi bentuknya. Kita akan sedikit mengikis gipsnya supaya lebih mulus, dan setelah itu kita pasang gigi palsu yang lepas dalam proses pencetakannya yang awalnya tadi. Setelah kita udah pasang, kita kasih sedikit karet akrilik supaya dia menempel di gips itu dan tidak lepas. Lalu kita bersihkan lagi di cetakan yang satunya lagi dengan pompa, ini kayak buat pompa kamera gitu teman-teman. Dan setelah itu kita akan apply separator. Ini tujuannya supaya pas kita input karet akriliknya itu pas perebusan dia tidak menempel dengan gipsnya, dan sehingga pemisahannya dari akrilik ke gipsnya itu lebih gampang. Selanjutnya untuk gigi palsu yang tidak benar satu set, biasanya ada jarak antara gigi satu dengan gigi satunya itu karetnya lebih sedikit. Jadi biasanya saya kasih sedikit kawat baja di sini supaya ketika dia jatuh atau kegigit yang agak keras dia bisa lebih tahan. Ibaratnya kayak bangunan dikasih kawat besi, kawat baja supaya bangunannya itu tidak cepat retak dan patah. Kita secure dengan karet akrilik biar dia menempel di gigi palsu nanti. Masuk dalam tahap perebusan. Kita akan menakar bubuk akriliknya dan juga air akriliknya supaya pas, tidak terlalu kurang. Kalau lebih dikit nggak apa-apa ya, karena lebih baik lebih daripada kurang seperti biasanya. Di sini kita aduk terus supaya tercampur dengan rata dan tidak beda satu sama lain. Dan setelah sudah agak lebih menempel-nempel gitu, kita akan langsung apply, kita input ke dalam cetakan tadi. Kita akan apply secara cukup, lebih dikit nggak apa-apa, dan setelah itu kita pencet-pencet dikit biar bui-buinya keluar, dan langsung kita cetak dan rebus selama 40 menit di air yang mendidih. Dan setelah itu terebus, kita udah lepas gigi palsunya ini. Hasilnya cukup bagus ya, nggak menempel gipsnya karena separatornya, dan juga kita buka pas keadaan masih panas, jadi lebih gampang lepas dia. Sekarang kita akan amplas, kita akan mengasah gigi palsu ini supaya siap dipakai di mulut pasien.
Lalu kita tutup dengan amplas, memakai kertas amplas 240, lalu diakhiri dengan 2000. Dan ini hasilnya teman-teman, begitu kinclong dan seperti gigi asli. Terima kasih yang sudah mengikuti. Inilah proyek 4 dan kita ketemu lagi di proyek selanjutnya.